Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Di beberapa daerah di Jawa, ada satu kepercayaan lama yang masih membuat bulu kuduk merinding tentang sebuah pertanda kematian yang datang dari langit. Orang-orang menyebutnya pulung gantung. Cahaya merah melayang di udara, diam-diam memilih siapa yang akan mengakhiri hidupnya. Dan malam itu, aku melihatnya sendiri. Aku pulang ke kampung setelah hampir 10 tahun merantau di kota. Desa tempatku lahir masih sama, sunyi, gelap, dan dikelilingi hutan jati yang seolah tak pernah tidur. Malam pertama kepulanganku, aku duduk di teras rumah bersama Pak D. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang aneh. Seperti, "Anyir, tadi sore ada yang meninggal," kata Pak D tiba-tiba. "Siapa?" tanyaku. "Warga ujung dusun, gantung diri di pohon randu." Aku terdiam. Belum sempat bertanya lebih jauh, Pak D melanjutkan dengan suara pelan. "Sebelum kejadian, ada yang lihat pulung gantung." Aku sempat tertawa kecil. Kupikir itu hanya mitos desa. Tapi Pak D menatapku serius, tanpa sedikit pun ekspresi bercanda. "Kalau kamu lihat cahaya merah di langit, jangan diikuti." Malam itu, aku sulit tidur. Entah karena cerita tadi, atau karena suasana desa yang terlalu sunyi. Tak ada suara kendaraan, hanya jangkrik, dan sesekali suara daun bergesekan. Sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun. Ada suara pelan, seperti bisikan, keluar. Aku mengira itu hanya mimpi, tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Keluar. Aku bangkit dari tempat tidur. Entah kenapa, kakiku terasa ringan melangkah menuju pintu. Saat aku membuka pintu rumah, aku melihat sesuatu di langit. Cahaya merah melayang perlahan seperti bola api kecil. Dadaku langsung sesak. Aku teringat ucapan Pak D, pulung gantung. Tapi anehnya, bukannya takut, aku malah merasa tertarik. Seperti ada yang memanggilku. Tanpa sadar, aku melangkah keluar halaman. Cahaya itu bergerak pelan menuju arah hutan kecil di ujung dusun. Aku mengikutinya. Setiap langkah terasa semakin ringan, dan pikiranku semakin kosong. Suara itu kembali terdengar di kepalaku. Sudah waktunya. Aku terus berjalan, melewati jalan setapak yang gelap. Tak ada lampu, tak ada suara selain detak jantungku sendiri. Sampai akhirnya aku tiba di sebuah pohon besar. Pohon
Randu. Tiba-tiba, cahaya merah itu berhenti tepat di atas pohon. Lalu, perlahan turun. Dan saat itulah, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Di bawah pohon itu, ada sosok berdiri, menggantung. Tubuhnya berayun pelan tertiup angin. Aku ingin lari. Tapi, kakiku tak bisa bergerak. Lalu, sosok itu bergerak. Pelan, kepalanya menoleh ke arahku. Wajahnya gelap, tapi matanya merah menyala. Dan yang lebih mengerikan, wajah itu wajahku sendiri. Aku tersentak mundur. Tiba-tiba tali di leher sosok itu putus. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara bruk yang keras. Lalu perlahan ia bangkit dan berjalan ke arahku. Gantikan aku. Suaranya serak, seperti dari dalam tenggorokan yang tercekik. Aku akhirnya bisa berteriak, dan seketika semuanya gelap. Aku terbangun di rumah. Pagi hari, tubuhku basah oleh keringat. Pak Ade duduk di sampingku. Kamu ditemukan di dekat pohon randu, katanya pelan. Aku langsung duduk. Pak De, aku lihat. Pak De mengangguk, seolah sudah tahu. Pulung itu sudah memilihmu. Darahku terasa dingin, tapi masih bisa ditolak. Lanjutnya, caranya, Pak De menatapku dalam. Jangan pernah keluar saat dipanggil lagi. Malam berikutnya, aku berusaha tetap terjaga. Tapi sekitar jam yang sama, suara itu datang lagi. Keluar, aku menutup telinga, menahan diri sekuat mungkin. Keluar, pintu rumah mulai berderit. Terbuka sedikit demi sedikit. Padahal aku sudah menguncinya. Angin dingin masuk, dan di luar cahaya merah itu muncul lagi, lebih terang dari sebelumnya. Keluar, keluar. Kali ini suaranya bukan hanya di kepala, tapi juga dari luar pintu. Aku gemetar, dan di sela pintu yang terbuka, aku melihat sosok itu berdiri. Wajahku sendiri. Lehernya masih terikat tali, dan ia tersenyum. Sejak malam itu, aku tak pernah benar-benar merasa sendiri. Karena setiap kali malam tiba, aku selalu merasa ada yang menunggu di luar, memanggil namaku. Dan kata orang, kalau pulung gantung sudah datang lebih dari sekali, itu bukan lagi pertanda, melainkan janji yang tinggal menunggu waktu untuk ditepati. Sekian cerita horor kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita horor terbaru. Dan sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.